Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan statistika deskriptif mengenai perhitungan statistika yang meliputi mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, variabilitas data baik data tunggal maupun data berkelompok. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Inga Liset Marlian Wandani, NIM 140141922, lalu Rejoice, NIM 14014192250, dan saya sendiri Desti Ahira Ramadhani, NIM 14014192267. Untuk materi yang pertama adalah pengertian mean, median, dan modus. Yang pertama, mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut, di mana rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok. Nah, untuk menghitung mean dapat digunakan rumus ME sama dengan XI per N, di mana ME adalah mean atau rata-rata, epsilon adalah jumlah, XI adalah nilai X dari I sampai ke N, dan N adalah jumlah individu. Lalu yang kedua adalah median. Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada nilai tengah dari kelompok yang urutannya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Untuk menghitung median, rumus yang digunakan adalah ME sama dengan P plus B setengah N min F per F, di mana MD adalah median, B adalah batas bawah di mana median akan terletak, N adalah banyaknya data atau jumlah sampel, P adalah panjang kelas interval, F adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, dan frekuensi kelas median. Dan yang ketiga adalah modus. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau sedang menjadi mode, atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Modus untuk data kuantitatif ditentukan dengan jalan menentukan frekuensi terbanyak di antara data tersebut. Jika data kuantitatif telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, maka modus dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu MO sama dengan B plus P dalam kurung B1 per B1 plus B2, di mana B merupakan batas bawah kelas modal, P adalah panjang kelas modal, B1 frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modal, dan B2 adalah frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas internal dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modal. Materi selanjutnya yaitu fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktil dapat berupa kuartil, desil, dan persentil. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 jenis kuartil. Yang pertama ada kuartil bawah, Q1, yang kedua ada kuartil tengah, Q2, dan yang ketiga ada kuartil atas, Q3. Kuartil kedua atau kuartil tengah sama dengan median. Kuartil dapat dibedakan menjadi 2, ada kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Kuartil data tunggal. Untuk data tunggal, kuartil-kuartilnya dapat dicari dengan menggunakan rumus KI sama dengan nilai yang ke I, buka kurung N plus 1, tutup kurung, per 4. Nah, untuk kuartil data berkelompok yaitu KI sama dengan BI plus IN per 4 min sigma FIO per FKI dikali C.
Keterangannya yaitu BI adalah tepi bawah kelas kuartil, N adalah jumlah semua frekuensi, I adalah kuartil keberapa yang dicari, sigma FIO itu jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil I ini, C yaitu panjang interval kelas, serta FQI sama dengan frekuensi kelas kuartil. Yang kedua yaitu desil. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama. Terdapat 9 jenis desil, yaitu desil yang pertama D1 hingga desil yang ke-9 D9. Nah, desil yang kelima sama dengan median. Cara mencari desil dibedakan menjadi dua, yaitu desil data tunggal dan desil data berkelompok. Untuk desil data tunggal dapat dicari dengan menggunakan DI sama dengan nilai yang ke I buka kurung N plus 1 tutup kurung per 10. Nah, untuk desil data berkelompok dapat dicari dengan DI sama dengan BI plus IN per 10 min sigma FIO per FDI dikali C. Keterangannya yaitu DI sama dengan desil keberapa yang ditanya, BI sama dengan tepi bawah kelas desil ke I, N sama dengan jumlah semua frekuensi, I sama dengan desil keberapa yang ditanya, sigma FIO sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil ke I ini, C yaitu panjang interval kelas desil ke I, dan yang terakhir FDI sama dengan frekuensi kelas desil ke I. Yang terakhir yaitu persentil. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 100 bagian yang sama. Terdapat 99 persentil, yaitu persentil pertama atau PI hingga persentil ke-99, P99. Nah, cara mencari persentil juga dapat dibedakan menjadi dua, ada persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Persentil data tunggal yaitu persentil-persentilnya dapat dicari dengan menggunakan rumus PI sama dengan I buka kurung N plus 1 tutup kurung per 100. Nah, untuk persentil data per kelompok dapat dicari dengan rumus PI sama dengan BI plus I N per 100 min sigma FIO per frekuensi FPI dikali C. Keterangannya yaitu PI sama dengan persentil ke I, BI sama dengan tepi bawah kelas persentil ke I, N sama dengan jumlah semua frekuensi, I sama dengan persentil keberapa, sigma FIO sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas persentil ke I, C sama dengan panjang interval kelas, serta FPI sama dengan frekuensi kelas persentil ke I. Selanjutnya yaitu variabilitas data tunggal dan kelompok. Yang pertama ada range. Range adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Range juga merupakan salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah atau X-min dengan nilai tertinggi atau X-max. Ukuran ini sudah digunakan pada pembahasan daftar distribusi frekuensi. Jarak atau kisaran nilai atau range merupakan ukuran paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi maupun sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik karena berarti data tersebut mendekati nilai pusat dan kompak. Berikut ini cara menghitung data tidak berkelompok dan data berkelompok. Yang pertama yaitu data tidak berkelompok. Untuk menghitungnya yaitu R sama dengan nilai tertinggi atau H besar dikurangi nilai terendah atau L besar. Sedangkan untuk data berkelompok sendiri, di mana range merupakan perbedaan antara batas atas kelas terakhir dan batas bawah kelas yang pertama, dengan rumus R sama dengan nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah.
Yang kedua yaitu ada mean deviasi. Deviasi rata-rata adalah rata-rata penyimpangan data-data dari rata-rata atau mean-nya. Di dalam menghitung deviasi rata-rata, harus kita cari rata-rata dari harga mutlak selisih antara tiap-tiap data dengan mean-nya. Harga mutlak sendiri adalah nilai dengan tidak memandang positif ataupun negatif. Semuanya dianggap positif. Mean deviasi sendiri juga terdiri dari deviasi untuk data tidak berkelompok dan juga deviasi untuk data berkelompok. Untuk deviasi data tidak berkelompok, rumusnya yaitu MD sama dengan sigma nilai mutlak X dikurangi X dibagi N. Sedangkan untuk rumus dari deviasi data berkelompok yaitu MD sama dengan sigma F nilai mutlak dari X dikurangi X dibagi sigma F. Yang ketiga yaitu varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap penyimpangan rata-ratanya. Varians adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Standar deviasi sendiri adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Berikut ini penjelasan dari varians dan standar deviasi untuk data berkelompok dan data tidak berkelompok. Yang pertama yaitu ada varian dan standar deviasi untuk data tidak berkelompok. Untuk rumus varian untuk data tidak berkelompok adalah sebagai berikut. Varian populasi sama dengan sigma dalam kurung X besar dikurangi mu dikali 2 dibagi N, di mana mu sama dengan rata-rata populasi dan N adalah jumlah populasi. Untuk standar deviasi populasi, rumusnya adalah akar dari sigma dalam kurung X besar dikurangi mu dikali 2 dibagi N, yaitu varian dan standar deviasi untuk data berkelompok. Rumus dari varian sampel yaitu sigma F dalam kurung M besar dikurangi X besar dikali 2 dibagi N kecil dikurangi 1. Sedangkan untuk rumus dari standar deviasi sampel yaitu akar dari sigma F dalam kurung M besar dikurangi X besar dikali 2 dibagi N kecil dikurangi 1. Kali ini saya akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Berikut ini data hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam belajar matematika siswa menggunakan model pembelajaran tipe group investigation. Di sini terdapat dua kelas yaitu ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas eksperimennya sendiri ini berisi singkatan dari nama siswa, begitu juga dengan kelas kontrol. Di sini juga berupa singkatan nama siswa. Untuk mencari mean, median, dan modus, yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu kita perlu memasukkan data tersebut pada tabel berikut ini. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu nomor, lalu kita tulis kelas eksperimen yang nantinya akan berisi singkatan nama siswa. Lalu di sini ada nilai pretest kelas eksperimen, lalu sebelahnya lagi di sini yaitu kelas kontrol karena terdiri dari dua kelas, dan juga nilai pretest dari kelas kontrol. Nah, setelah itu kita masukkan satu persatu data sesuai pada tabel ini. Kita masukkan satu-satu di sini. Untuk yang pertama yaitu ada RU dengan nilai pretest yaitu 31. Kemudian kita masukkan data siswa kelas eksperimen yang kedua yaitu ada SS dengan nilai pretest yaitu 40. Kemudian yang ketiga di sini ada RM dengan nilai pretest siswa yaitu 34. Setelah itu kita masukkan juga di sini
data dari kelas kontrol. Yang pertama ada AS, kemudian nilai peritasnya yaitu 30. Setelah itu kita masukkan lagi. Berikutnya ada FY dengan nilai peritasnya yaitu 35. Yang ketiga yaitu ada MH dengan nilai peritas siswa yaitu 47. Begitu juga seterusnya sampai data ini tercukupi. Jika sudah ditulis semua, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian setelah itu, untuk mencari min, median, dan modus, kita tulis terlebih dahulu di bawah kiri, yaitu min atau rata-rata, kemudian median, kemudian modus. Begitu juga untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Setelah kita tulis di bawah sini, lalu kita masukkan terlebih dahulu untuk kelas eksperimen. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk memasukkan rumus min yaitu adalah sama dengan, lalu kita klik average, lalu klik kurung buka, kemudian kita blok semua data kelas eksperimen, kurung tutup, lalu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul hasil dari min kelas eksperimen atau rata-rata kelas eksperimen. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama pada kelas kontrol. Yang pertama yaitu klik sama dengan, lalu ketik average, kurung buka, blok semua data kelas kontrol, lalu kurung tutup, setelah itu enter. Kemudian kita cari median dari kelas eksperimen. Pertama yaitu sama dengan, lalu ketik median, kurung buka, lalu blok semua data, kurung tutup, klik enter. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk kelas kontrol. Di sini kita cari median. Rumusnya juga sama, yaitu sama dengan, lalu ketik median, kurung buka, blok semua data kelas kontrol, lalu klik kurung tutup, lalu kita enter. Nah, jika seperti ini, maka ini ada yang salah. Mungkin ada huruf yang kurang. Nah, di sini karena median kurang n, maka data tersebut tidak muncul. Jadi kita tambah n. Lalu kita klik enter. Nah, di sini muncul median dari kelas kontrol yaitu 36. Setelah itu kita cari modus dari kelas eksperimen dengan rumus sama dengan, ketik mode, kurung buka, lalu kita blok semua data kelas eksperimen, kurung tutup, lalu klik enter. Nah, di sini muncul modus dari kelas eksperimen. Begitu juga kita lakukan untuk kelas kontrol. Yaitu kita klik sama dengan, lalu kita ketik mode, kurung buka, blok semua data, lalu kurung tutup, lalu ketik enter. Nah, modusnya sudah keluar. Jadi modus antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol hasilnya sama. Tetapi untuk hasil dari min dan median antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita akan menghitung min, median, modus dari data hasil post-test belajar matematika siswa saat menggunakan modul pembelajaran tipe group investigation, di mana data tersebut terdiri dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, untuk mencari min, median, modus, kita masukkan terlebih dahulu datanya pada tabel Excel berikut ini. Yang satu yaitu ada RU dengan nilai post-test eksperimen yaitu 83. Lalu yang kedua ada SS dengan nilai post-test yaitu 80. Begitu juga seterusnya sampai semua data nilai X maupun kelas eksperimen terpenuhi. Kemudian di sini kita lanjut mengisi data kelas kontrol. Untuk yang pertama yaitu ada AS dengan nilai post-test yaitu 70. AS 70. Kemudian di sini ada FY dengan nilai post-test 40. FY nilai
postesnya yaitu 40. Begitu juga seterusnya. Nanti hasilnya akan seperti ini jika semua data telah ditulis. Nah, untuk mencari min, median, modus juga sama seperti pretest tadi. Kita tulis terlebih dahulu min, median, modus dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Untuk min sendiri rumusnya yaitu sama dengan lalu add average kurang buka lalu blok semua data kelas eksperimen kurang tutup lalu klik enter. Nah, di sini akan muncul min dari kelas eksperimen. Setelah itu kita lanjut mencari min dari kelas kontrol, yaitu rumusnya sama dengan lalu ketik average kurang buka lalu blok semua data kelas kontrol kurang tutup lalu klik enter. Kemudian untuk mencari median rumusnya yaitu sama dengan lalu ketik median kurang buka blok semua data kurang tutup lalu klik enter. Kemudian untuk median kelas kontrol itu rumusnya sama dengan median kurang buka blok semua data kelas kontrol lalu kurang tutup lalu klik enter. Selanjutnya yaitu untuk mencari modus. Yang pertama untuk kelas eksperimen rumusnya yaitu sama dengan lalu ketik mode kurang buka blok semua data dari awal sampai akhir kelas eksperimen kurang tutup klik enter. Setelah itu kita lakukan hal yang sama, memasukkan rumus modus untuk kelas kontrol yaitu sama dengan lalu ketik mode kurang buka masukkan semua data kelas kontrol kurang tutup enter. Nah, di sini sudah terhitung semua antara min, median, modus, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.